hidup Roh-Mu yang kudus sinari hatiku, dan dalam Roh-Mu ku kenal Yesus penebusku. Namun yang ku tahu pasti, Yesus membimbing, pegang tanganku. Jiwaku pun dilindungi hingga hari Tuhanku. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, hari Sabtu, pada tanggal 20 Juli 2024 tertulis dalam surat Apostel Paulus kepada jemaat di Roma, Roma 1 ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua percaya bahwa Allah pencipta kita. Dan itu tidak ada perdebatan ketika kita mengakui bahwa itu ada Allah adalah pencipta kita. Yang artinya saudara, Allah berkuasa atas semua kehidupan kita. Tapi memang kadang kitanya yang sering lupa atau pura-pura tidak mau tahu akan kuasa Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itu saudara disampaikan secara jelas melalui semua ciptaannya di bumi, melalui semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, di sini Paulus menyebutkan secara khusus dua hal, kuasa dan keilahiannya yang kekal. Yang artinya, saudara, kita semuanya membutuhkan juru selamat. Karena setiap orang berdosa dan murka Allah itu dicurahkan atas semua dosa, tapi dalam kasih karunia-Nya Allah menyatakan dirinya. Dan dengan caranya Dia mengasihi kita dan memberikan kita semuanya keselamatan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita, saudara? Kepintaran kita, pengetahuan teologis kita, atau pengajaran-pengajaran yang sudah kita terima, apakah semua itu sudah benar-benar mempengaruhi kehidupan kita? Apakah iman percaya kita itu benar-benar membuahkan kebaikan di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita semakin tunduk kepada Allah? Sudahkah kita semakin taat dengan semua pengajaran-pengajaran atau aturan-aturan yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Dan maukah kita, saudara, menjadikan Tuhan sebagai pemimpin di dalam setiap gerak kehidupan kita? Karena Dialah Gembala Agung kita. Atau kita menjadikan diri kita sebagai penguasa atas diri kita sendiri, dan itu yang menjadikan kita menjadi pribadi yang sombong, yang merasa hebat, kita bisa melakukan apapun. Saudara, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan kembali bahwa Allah telah menyatakan dirinya kepada umat yang Dia kasihi. Dan itu kita bisa baca, saudara, di ayat sebelumnya, ayat 19, yang menjelaskan bahwa Allah telah menyatakan diri kepada umatnya. Nah, kita yang sudah mengetahui kebenaran Allah, masihkah kita mau mengeraskan hati kita? Masihkah kita mengandalkan keakuan kita? Ya, kita belum
benar-benar 100% saudara untuk mau menjawab atau melakukan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Jangan buat pembelaan atas dirimu atau membenarkan apa yang ada di dalam pikiranmu. Ya, yang hanya untuk membuat dirimu sendiri happy, yang lain tidak peduli. Itu bukan tugas kita, saudara, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan dan sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Karena itu, saudara, mari kita buka hati kita. Biarlah Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan kita. Dan biarlah melalui firman Allah, melalui pengajarannya, dan teguran-teguran dari orang-orang yang mengasihi kita, itu yang akan semakin mengubahkan kita untuk menjadi pribadi yang benar-benar mau membuka hati dan mau merespon panggilan Tuhan. Sehingga kita benar-benar, saudara, mengakui kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita mau dengan segala kerendahan hati memohon belas kasih Tuhan, meminta pertolongannya untuk menjaga hati kita, supaya hidup kita senantiasa berkenan kepada Allah, karena Dialah yang hadir, yang senantiasa menjaga kita, karena Dialah sang kebenaran, Dialah gembala yang adil, yang akan senantiasa memimpin kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengubah dan mengoreksi hidup kami yang sudah Engkau sucikan dengan pengorbanan-Mu, yang sudah menebus dosa-dosa kami. Mampukan kami untuk mengerjakan karya penebusan-Mu, dan iman percaya kami berbuahkan kasih sayang bagi setiap orang, karena Engkaulah pemimpin nahkoda hidup kami yang akan membawa kami sampai ke dalam kerajaan yang sudah Engkau siapkan bagi setiap orang yang setia kepadamu. Tuhan, kasihani kami, persatukan kami di dalam kasih setia-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa memberkati setiap kehidupan kami, dan apapun yang kami lakukan, biarlah itu sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunkan kami Tuhan dari segala pelanggaran-pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memelihara kamu sekalian. Amin.